Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini saya sudah sumbang deh. Saya pakai jas hari ini karena saya mau ketemu dengan calon presiden Indonesia 20 tahun mendatang. Ini ada tamu spesial yang sulit banget ditemui karena jadwalnya sangat padat. Wah, jobnya di mana-mana. Dan kalau kita bisa ketemu hari ini, artinya ini sebuah anugerah. Ya, amin. Anugerah. Saya sama orang ini sebenarnya penasaran. Syuting ini ya? Lagi naon sih? Oh ya. Aduh, Batman nggak liwat rekaman. Aci, itu artis Aci. Aci Yang kamu. hebat adalah Batman wanitanya. Jubahnya keren nih. Nah, tadi jadi power orang. Ya ketemu. Jadi, pokoknya saya punya beberapa pertanyaan yang harus dia jawab. Saya nggak tahu dia mau jawab atau enggak, tapi wawancara ini adalah eksklusif untuk para atau ngarananya yang suka nonton, pokoknya channel YouTube-nya Doel Sumbang Asli ya. Oke. Di sebelah saya adalah Bapak Insinyur Haji Sule. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cipika-cipiki Ya sabar, Jadi begini. kerupuk lah. Mang, Mang bisa jadi presiden, saya panggil Mang. Kalau dipanggil Mang jangan merasa terhina karena Mang itu dalam bahasa Sunda artinya Om. Jadi saya panggil ini Om Sule. Saya punya satu pertanyaan karena ada orang-orang yang bertanya, Kang sebenarnya kayak gimana sih perasaannya? Itu pertanyaannya ke saya. Nah sekarang saya mau tanya ke Sule. Ingat tuh, pertama kali lomba lawak. Pertama muncul kenapa sih? Api. Ngaran grup mana? SOS. Sule Oni kan Ogi. Sule Oni deh. Eta inget pertama pisan tampil di perlombaan lawak eta siga kumaha sih? Lumpurna, nervousna. Masih inget? Masih. Kebayang tuh, coba ceritakan. Grogi. Terus tapi saya punya paham kieu cek babenya cenah lamun misalkan mana tampil dek di mana wae kudu grogi. Artinya mana boga tanggung jawab, yang namanya grogi sombong. Oh tampil tuh harus grogi. Jadi supaya orang berpikir fokus gitu. Namun grogi orang mau fokus ya. Jadi kebiasaan sampai saat ini juga. Jadi grogi itu berarti sesuatu hal yang baik berartinya. Baik. Kita Kita bisa dia menyiapkan. kata Om Sule. Jadi kalau kita mau tampil ke panggung, katanya justru harus grogi karena grogi itu membuat kita jadi bertanggung jawab. Tanggung jawab. Takut penonton tidak tersawa, berarti terseri. Penonton tidak tertawa. Sieun kekeprok. Sieun tekahibur. Sieun eleh berarti. Gitu. Jadi artinya orang bisa mempersiapkan materi. Almarhum Torama. Abah. Ini menarik di jawaban yang satu ini. Jadi kalau begitu kita mau tampil siapapun ya, penyanyi, pemusik atau komedian, ada rasa grogi itu justru bagus karena itu akan memacu kita untuk bertanggung jawab, berpikir keras, gimana penonton bisa senang, merenya tampil sebaik mungkin. Paling karena apa? Paling ujungnya mentek KWC. Sarua pada badinya bukan karena kita ngomong saya ki mun grogi nervous ka kolong panggung ki. Tapi selain ki saya mah aya. Naon nih ngocurok ke cing tarik. Didinya. Jorok cing tarik. Akara leungit. Tapi setelah kita mempersiapkan materi-materi, siap materi KWC kurowo. Jadi seorang Sule aja dulu kalau grogi dia kalau nggak kebelat ke mandi, cara lainnya adalah dia bagaimana berteriak sekencang mungkin di bawah panggung atau di belakang panggung. Itu justru mengurangi nervousnya. Betul. Atau tarik nafas panjang. Kita sukses alhamdulillah. Sepanjang kumaha narik nafas sepanjang nasi ka urang eunah. Bisa mau. Entah justru eta ge saya tarik nafas nu maot. Oke, itu jawaban yang memuaskan dan saya dapat ilmu baru. Jadi nervous itu justru menguntungkan sebenarnya kalau kita bisa mengelola nervous itu menjadi sesuatu yang baik. Dan kenapa seperti itu? Ada buktinya soalnya. Ada seorang teman saya yang dia merasa tidak grogi. Saya grogi, mana grogi? Mana grogi? Nah, grogi, grogi. Yakin. Artinya mana jadi lupa, jadi pohon karena materi-materi. Nah, pas begitu tampil, pas begitu tampil, makanya di situ disimpulkan bahwa grogi itu baik. Berarti grogi itu bagian dari kemenangan pada saat itu? Bagian dari itu. Oke, itu jawaban yang luar biasa. Sekarang pertanyaan kedua, sebab saya hanya punya tiga pertanyaan. Yang kedua adalah semua orang biasanya punya kenangan sendiri. Saya punya kenangan, Kang Sule punya kenangan, yang lain juga sama Kang. Perasaan seperti apa sih yang bergejolak di dalam ketika Mang Sule pertama kali terima honor? Terima honor. Jeung sabaraha? Ya mau panjang bisa. 10.000, 20.000, 10 juta, tak ada panjang jawab kira-kira. Panjang bisa ya ceritanya. Pertama kali nerima honor 2.500. 2.500 perak. 2.500 perak. Terus itu satu orang satu grup.
sorangan zaman manggung ya, zaman manggung ngelawak dan yang lain-lain. Namun bahasa ke satu grup udah pokok deh ya. Ya itu sorangan 2.500 secukup beli dulu datangnya ada cukup pisan. Tapi saya mah punya prinsip begini, pas begitu manggung saya mah tidak, yang dilihat tuh bukan honor tapi penampilan lah weh. Kesempatan penampilan. Kesempatan itu sudah tercukupi, artinya ya sudah duit mah nutur ke sana. Sebenarnya saya mah zaman barat itu ya loba, istilah orang Sunda mah loba ngahias. Jadi artinya gitu. Honor juga penting, tetapi tidak nomor satu pada saat kesempatannya justru yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa, dan di situ dijadikan alat untuk latihan berkomedi. Jadi misalkan batur ngajak, tapi duitan, ayo. Kadang-kadang misalkan orang acara aja, jangan tanggung ya orang mah naik weh. Oh bisa gitu ya. Yang penting ada kesempatan. Nah itu, jadi kalau ditanya masalah honor bagaimana perasaannya, ya perasaannya pasti luar biasa ketika kita menerima tanpa kita nego dan ini luar biasa calon presiden kita ini. Jadi cerita satu lagi yang baru. Dia dibayar 2.500 pada saat tampil pertama sendirian pada zaman itu ya. Tapi 2.500 mah pada zaman itu juga pasti kecil lah ya. Karena saya tahu dia mulai berkiprah tahun berapa, jadi masih kecil. Tapi yang paling hebat adalah bahwa seorang Sule menganggap uang itu tidak penting jumlahnya pada saat itu. Yang penting adalah ruang gerak, kesempatan untuk tampil, ya, dan ini menjadi bagian dari proses menjadinya seorang Sule yang sekarang. Nah ini juga buat anak-anak muda gitu. Jadi bolehlah cari duit, hayang duit gede boleh. Tapi ada proses yang harus dilalui. Seorang Sule saja kalau sekarang kita tanya honornya udah pasti luas lah, pasti dia sangat mahal, ya hasilnya sangat besar. Tetapi 2.500 itu akan menjadi kenangan terindah buat dia. Jadi prosesnya pentingnya. Penting. Proses, kadang-kadang orang melihatnya ketika sudah menjadi punya ini, punya itu tanpa melihat prosesnya seperti apa. Jadi setuju lagi para pemula mah mata duitan atau gula. Lalu ya proses tanya. Dan kebanyakan orang yang tumbang itu gara-gara mereka melihat itu dulu. Ya siapa yang tidak perlu dengan uang, pasti semuanya juga perlu, tapi dulu juga perlu proses. Jadi proses yang sih. Banget si Kang Sule PKC dia bisa ngomong serius itu aing tetap bayang nih tadi gitu. Ternyata sih serius bisa jadi presiden mah. Aing mah menteri eta we perairan khusus ngurus cai. Jadi saya simpulkan dulu, yang ke satu adalah dia mengatakan bahwa sebuah nervous itu akan sangat berguna ketika kita kelola dengan baik untuk memacu kita memacu kita bertanggung jawab. Yang kedua, duit itu penting, tetapi kadang-kadang pada saat proses itu tidak menjadi nomor satu karena ada hal-hal lain yang lebih penting, yaitu ruang gerak, kesempatan untuk tampil dan membuktikan bahwa kita makin hari makin baik kata berinya. Ya kan rezeki mah di mana wae gitu. Nah, muka tiru ya ada genting ya deh. Ya, tenang sama ada genting kata pertanyaan ketiga ini sangat menyangkut persoalan negara. Persoalan stabilitas nasional. Persoalan keselamatan bangsa secara umum. Nah, menurut Sule secara jujurnya, kumaha rasana sih jadi duda? Urusannya di Indonesia. Ada stabilitas nasional. Emang sih. Kira-kira kumaha? Bunga liur galau 50-50. Oh, 50-50. Antara sedih 50, antara bunga 50. Sedih karena kehilangan. Sedih karena anak. Bunga karena orang sorangan ini. Bunga karena orang lebih dekat dengan anak. Suka kamu baca? Hah? Coba kamu. Jadi ini yang saya tanyakan. Ya ampun, negaranya dia, maksudnya stabilitas bangsanya dia. Kang Sule bilang 50-50 ya, senangnya ada. Pastilah ya, namanya orang berpisah, kadang-kadang kelingitan ya, kadang-kadang di satu sisi ngerasa aduh asap longsor. Jadi enak program nonton pilih-pilih acak corak banyak gitu ya lah. Karena istilah kia berpisah itu mudah, tapi yang paling susah itu adalah melupakan kenangan-kenangannya. Jadi 50-50. Makanya jadilah lagu Iki berpisah itu mudah. Gara-gara eta akhirnya jadinya tangga oke. Berjalan mengalir dengan sendirinya. Makanya karena itu tadi berpisah itu mudah. Yang paling tetapi melupakan kenangan-kenangan itu yang paling sulit. Jadi enak tapi kayaknya can bisa move on ya teh. Kalau urusan move on, kurang sorangan nu mawa, rek move on, rek ente. Oh, benar enggak? Itu kata Kang Sule. Iya. Kang Sule soal move on kita yang bawa, mau enggak ya enggak. Tapi mending move on mending ente sih sebenarnya. Ya, antara move on jeung henteu we lamun nya henteu ngan move on tapi kan harus move on ya. Apapun kesedihan kalau dibawa kita sedih ya bakalan sedih nggak saya bahagiakeun gitu bisa bahagia ya diusahakan karena juga manusia tidak luput dari usaha. Nah, ini catatan satu lagi bahwa sekali lagi move on
bisa kita kendalikan. Iya. Bisa bikin benar-benar lupa atau tidak dilupakan sama sekali. Iya. Kita mau sedih kita bikin sedih. Betul. Dan bahagia kita bikin bahagia. Itu. Dan sebenarnya kunci nama diurang. Itu kunci nama nih. Kan kita tuh punya arti Iya. kehidupan. Jadi kalau itu saya sudah bisa baca kondisinya si Kang Sule dia sekarang sedang seperti apa. Dia kadang-kadang mungkin galau, kadang-kadang sedih, kadang-kadang dia gembira banget. Iya. Dan biarlah dia sekarang pilih-pilih acak corak tangan Itu. pendek, tangan panjang, melihat yang jagung yang pendek, jangnya atau masa bodo amat karena haknya dia. Tangan Nah, panjang 5.000 ya. Tangan sekarang pendek. sebelum kita tutup, saya mau minta satu lagi. Apa sih yang ingin disampaikan pesan kepada para duda Indonesia? Oke, buat para duda Indonesia. Mana yang duda? Oh ya. Ayo. Kalau Bapak majikannya, berarti mana KB gagal susah. Ya, Cik, sampaikan. buat para duda Indonesia, kalau menurut saya mah tetaplah Anda menjadi duda yang nanti akan mendapatkan seorang istri. Jadi jangan dipikirkan segala sesuatu halnya, tapi dijalankan. Benar. Jodoh mau kemana? Apa jodoh pati bagja cilaka. Cilaka mambung, saya menjadi jodoh pati bagja si kopi. Kan do. Cilaka karena dari itu kan si kopi. Tapi jalan terus. Hah? Jalan terus. Jalan terus. Kudu buru-burunya. Kudu buru-buru di bawah santai dan kayak datang sorangan. Muncul japati dia mah tinggal ngelepek datang gitu Pak. Jadi kelepeknya teh datang kumaha urangna. Pencekan dulu ge yakinkan ka diri urang. Bocoran lah sekali deh, kamu sih bari ya. Ah iyalah pokoknya mah Kira-kira dia makan. kamu beak mah, Hah? kamu beak. Oh kurang. Kurang. Saya udah acungkan dua telapak tangan luar biasa. Nah, tamahan. Kata Sule, pacarnya dia sekarang melebihi dari jumlah dari saya. Ya Allahnya, kita ucapkan buat Sule mudah-mudahan hidupnya makin baik, Amin. makin besar, Amin. makin Amin. makin bermanfaat dan dia mendapatkan kembali pendamping yang jauh lebih baik dalam Amin. segala halnya. Om Sule, nuhun pisan. Siap, sami-sami Kang Dul. Izin Sukses salam oke. untuk memelukmu ya. Siap. Gitu. Salam Pak Cantel. Salam lu, salam Pak Cantel. Tetap di channel YouTube Dul Sumbang Asli.